Berjumpa lagi bersama kami di kanal Islam ini, tempat berbagi ilmu, menggali hikmah, dan menyalakan cahaya iman di tengah gelapnya zaman. Mari kita jadikan setiap konten sebagai bekal perjalanan hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di jalannya. Makalah ke-48, rasa qanaah, harta tak ternilai, dan jalan menuju ketenangan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala al Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga beliau. Pengantar yang menggetarkan jiwa. Saudara-saudaraku seiman, pernahkah kita merenung mengapa banyak orang yang hartanya berlimpah, namun wajahnya muram, tidurnya tidak nyenyak, hatinya gelisah, dan jiwanya kering? Sebaliknya ada orang yang sederhana, makan pun sekadar cukup, namun wajahnya berseri, hatinya lapang, dan jiwanya tentram. Rahasia itu terletak pada satu kata yang sering kita dengar, namun sulit kita jaga, qanaah, yaitu merasa cukup dan ridha atas pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi makalah ke-48. Nas makalah dan terjemah. Qal Wahab bin Munbah al-Yamani radhiyallahu anhu maktub fi at-Tawrah al-Haris faqir, wa in malik ad-dunya wa ma fiha wal muti' ghani, wa in kana mamluka wal qani' ghani, wa in kana ja'i'an. Wahab bin Munabbi berkata, di dalam kitab Taurat tertulis, orang yang rakus adalah fakir, walaupun ia memiliki seluruh dunia. Orang yang taat kepada Allah adalah mulia dan kaya, walaupun ia seorang budak. Dan orang yang qanaah adalah kaya sekalipun ia sering lapar. Kisah inspiratif yang menggugah. Dikisahkan seorang tawanan wanita muslim berhasil melarikan diri dari penjara negeri kafir. Ia berjalan kaki menempuh jarak sepanjang 200 farsakh tanpa bekal makanan. Ketika ditanya bagaimana ia mampu bertahan, ia menjawab dengan tenang. Setiap kali aku merasa lapar, aku membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Lalu ia membaca, Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Landasan Al-Quran dan Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La in syakartum la'azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qad aflah min aslam wa razaq kafafan wa qana'ahu Allah bima atah. Beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki secukupnya, dan Allah menjadikannya qanaah atas apa yang diberikan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Pandangan para ulama, Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa qanaah adalah salah satu tanda kebersihan hati seorang mukmin. Imam Malik menekankan bahwa kemuliaan seorang hamba bukan diukur dari harta, tetapi dari rasa syukur dan qanaahnya. Imam Syafi'i pernah berkata, jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja adalah sama. Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan, orang yang qanaah adalah orang yang paling kaya di dunia. Ulama kontemporer, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, mengingatkan, qanaah itu membuat orang kecil merasa besar, dan orang miskin merasa cukup. Itulah rahasia kekuatan batin. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, qanaah itu bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan usaha maksimal lalu ridha dengan hasil yang Allah tetapkan. Ustadz Abdul Somad menegaskan, banyak orang miskin yang kaya karena qanaah, dan banyak orang kaya yang miskin karena serakah. Dasat Latif menuturkan dengan gaya retorisnya, kalau hatimu tidak qanaah, engkau seperti orang haus minum air laut, makin diminum makin haus. Quraisy Syihab qanaah sebagai sikap bijak menerima tanpa menutup pintu ikhtiar, sehingga ada keseimbangan antara usaha duniawi dan ketenangan batin. Refleksi kehidupan sehari-hari. Betapa sering kita iri pada tetangga yang mobilnya baru, rumahnya megah, atau pakaiannya mewah. Namun pernahkah kita sadar bahwa banyak orang kaya raya justru iri dengan orang sederhana yang bisa tidur nyenyak tanpa utang? Qanaah adalah obat hati. Orang yang qanaah tidak silau dengan harta orang lain, tidak mudah stres karena standar dunia, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Motivasi, harapan, dan doa.
اللهم اجعلنا من عبادك القانعين وارضنا بما قسمت لنا وبارك لنا فيما أعطيتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang qanaah, ridha dengan pembagianmu. Berkahilah apa yang kau berikan kepada kami. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, dan jadikanlah surga sebagai tempat tinggal abadi kami. Penutup retoris saudaraku, bukankah kita lelah mengejar dunia yang tidak pernah cukup? Bukankah kita jenuh dengan standar manusia yang selalu berubah? Kini saatnya kembali kepada Allah, belajar qanaah dan menjadikan hati kita tenang dengan ridhanya. Mari kita sebarkan ajaran qanaah, bukan hanya di mimbar, tetapi juga di meja makan, di tempat kerja, di dalam keluarga, dan di seluruh ruang kehidupan. Karena dengan qanaah, orang miskin menjadi kaya, orang kaya menjadi mulia, dan setiap insan menjadi bahagia. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.